Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam membahas tentang ilmu-ilmu tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf secara bahasa adalah tempat keluarnya huruf. Menurut istilah, makharijul huruf adalah suatu nama tempat yang dimana huruf itu dibentuk dan diucapkan. Menurut Syekh Ibnul Jazari, makharijul huruf dibagi menjadi 17 dan diringkas menjadi 5. Yang pertama, al-jauf. Al-jauf adalah lubang tenggorokan dan mulut. Hurufnya ada 3, alif, waw, ya yang ketika berharakat sukun. Jadi, alif, waw, ya di sini hanya berfungsi sebagai huruf mad. Yang kedua adalah al-halqi. Al-halqi adalah tenggorokan. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ini ada 3 pembagian dalam tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, dan juga bagian atas. Kita mulai dari bagian bawah, yaitu hamzah dan ha. Yang pertama adalah huruf hamzah. Kita praktek. A, I, U, ba. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Jadi pada huruf hamzah ini sangat gampang teman-teman, karena hanya mangap dan tidak boleh miring ketika membaca. Jadinya di Al-Quran cuma ada 3, A, I, U. Tidak boleh miring ketika mengucapkan huruf. Yang kedua adalah huruf ha. Kita praktek. Ha, hi, hu, bang. Hu, han, hani, ha, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Jadi teman-teman, huruf ha memang banyak membuang nafas ketika kita praktek. Jangan lupa ambil nafas dari hidung. Itu juga bermanfaat kepada kita untuk membuat nafas kita lebih panjang. Yang selanjutnya adalah ain dan ha. Ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kita mulai dari huruf ain. Huruf ain. A'i, uba. A'i, uba. U'an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Jadi ain ini mempunyai sifat tawassut, itu tidak tertahan dan juga tidak berjalan. Tapi ain di sini lebih condong kepada sifat rikhwah, yaitu berjalannya suara. Yang kedua, di tenggorokan bagian tengah ada huruf ha. Kita praktek. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Jadi teman-teman, pada huruf ha ini yang dibutuhkan adalah ha. Nah, kita harus sering latihan biar kita juga lebih cepat paham dan juga cepat tahu dan fasih dalam mengucapkan huruf ha. Selanjutnya ada ghain dan kha. Ini adalah huruf terakhir dari al-halqi. Dan ini keluar dari lubang tenggorokan bagian atas. Kita mulai dari huruf ghain. Wa, ghi, gu, ba. Jadi ghain itu teman-teman pengucapannya berat. Jangan cuman wa, itu salah. Kita angkat karena ghain ini juga mempunyai sifat isti'ala. Isti'ala itu adalah terangkatnya lidah. Jadi dibantu ghain sudah hurufnya di bagian tenggorokan bagian atas, dibantu dengan isti'ala. Kita praktek lagi. Gha, ghi, gu, ba. Gu, waw, wani, ghuna, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Yang terakhir adalah huruf kha. Huruf kha itu juga mempunyai sifat isti'ala, yang artinya terangkatnya lidah. Jadi ada dengkuran pada huruf kha dan juga ada terangkatnya lidah. Jadi tebal teman-teman. Kha. Kita praktek. Kha, khi, khu, ba.
Khukhon khonikhona minal mukhni makhikhon khonikho. Jadi huruf kho di sini tidak hanya dengan mendengkur kho, karena dia mempunyai sifat isti'ala yang dibantu dengan terangkatnya lidah, jadinya tebal kho. Kita lanjut pada yang tiga adalah al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Jadi pada al-lisan ini cukup banyak huruf-huruf yang keluar dari al-lisan. Kita bahas dari paling pangkal. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya ada di pangkal lidah, dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Kita praktek qaqiqu baqo. Qaf juga mempunyai sifat isti'ala, artinya terangkatnya lidah. Qo. Kalau teman-teman praktek masih berbunyi qa, itu masih tidak ada isti'ala. Kita praktek lagi. Qaqiqu baqo. Quqong qani qoqo na minal muqni maqiqon qani qo. Jadi ketika qaf berharkat sukun, dia juga mempunyai sifat qalqalah, artinya memantul. Yang selanjutnya adalah huruf kaf. Kaf juga berada di pangkal lidah, cuman setelah makhrajnya qaf. Pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Kita praktek kaki kubak. Kaf ini mempunyai sifat hamas, berhembus nafas. Kalau teman-teman praktek ka, itu salah. Kita praktek lagi ka, jangan terlalu berlebihan. Ka, itu juga salah. Kita sedang-sedang saja. Ka. Kaki kubak. Kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Selanjutnya ada huruf jim, shin, dan ya. Ini ada pada satu makhraj, 3 huruf dalam satu makhraj. Makhrajnya berada di tengah lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Baik, yang pertama dari makhraj jim shin ya, kita mulai dari huruf jim. Pengucapan huruf jim tidak berada desis dari mulut. Ja. Ja, itu salah. Tahan, karena jim mempunyai sifat syiddah, artinya tertahannya suara. Kita mulai. Jajijubaj. Jim ketika berhakat sukun, dia juga mempunyai sifat qalqalah, artinya memantul. Kita praktek lagi. Jajijubaj. Jujajani jajna minal mujni majijan janija. Sering-sering latihan teman-teman agar kita cepat tahu dan fasih dalam mengucapkan huruf-huruf yang susah. Selanjutnya adalah huruf shin. Huruf shin mempunyai sifat tafashi, artinya meluasnya suara dalam mulut. Jadi desisnya itu harus tebal. Jangan cuma sya, sya, tapi didabelkan sya. Kita praktek sya, shi, shu, bash. Shin juga mempunyai sifat rikhwah, artinya berjalannya suara. Kita praktek lagi. Sya, shi, shu, bash. Shu, sha, shani, shashna minal mushni mashi, sha, shani, sha. Yang terakhir adalah huruf ya. Kita praktek. Ya, yi, yu, bay. Ingat, ya itu diidentik dengan huruf i. Harus bunyi i. Bay. Ya, yi, yu, bay. Yu, yai, yani, yaina minal muyni mayi, yai, yani, ya. Jadi kalau harkat ya itu mudah teman-teman. Insyaallah teman-teman cepat paham dan cepat fasih dalam mengucapkan huruf ya. Yang selanjutnya adalah asy-syafatain. Asy-syafatain adalah kedua bibir. Hurufnya ada 4, waw, fa, mim, dan ba. Waw, mim, ba itu sama makhrajnya. Kedua bibir atas dan bawah itu bersamaan. Kita praktek huruf waw.
wawi wubau wawani wauna minal mugni mawi wawani wa. Jadi huruf wa ini juga tergolong mudah teman-teman. Selanjutnya adalah fa. Makhraj dari huruf fa adalah bibir bawah bagian tengah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Fa. Kita praktek. Fa, fi, fu, baf. Baf. Fa juga mempunyai sifat rikhwah, berjalannya suara. Kita praktek lagi. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Yang terakhir adalah al-khoyshum, artinya pangkal hidung. Hurufnya cuma dua, nun tasydid dan mim tasydid. Yang tak lain adalah huruf dari gunnah. Gunnah artinya dengung. Kita praktek. Inna, lamma. Kita harus tahu berapa panjang dari gunnah, yaitu 2 harokat. Kita praktek lagi. Inna, lamma. Agar kita dapat mudah dalam mempraktekkan panjang dari gunnah, kita dapat menerapkan lagu ini. Ummi, inna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Jadi seperti itu teman-teman. Itu juga dapat mempermudah kita dalam mempraktekkan panjang dari gunnah. Oh ya teman-teman, dari makhrijul huruf ini juga ada yang namanya asmaul huruf. Artinya nama-nama dari huruf. Maksudnya di setiap makhraj, kita ambil contoh qaf dan kaf, jim, shin, ya, di setiap makhraj itu juga ada asmaul huruf. Kita ambil contoh qaf, kaf, itu asmaul hurufnya lahawiyah. Kalau jim, shin, ya, itu syajariyah. Jadi teman-teman, agar kita mudah dalam menghafal, kita ada trik dan juga lagu yang dapat mempermudah hafalan dari asmaul huruf. Kita ambil contoh dari qaf, kaf dan jim, shin, ya. Lahawiyah, 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 qaf dan kaf, lahawiyah, lahawiyah, qaf dan kaf, lahawiyah. Syajariyah, 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 jim, shin, ya, syajariyah, syajariyah, jim, shin, ya, syajariyah. Kita cukupkan pertemuan pada materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga teman-teman bisa mempraktikkan dengan baik dan fasih agar kita semuanya mendapatkan barokahnya Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.